Profil rekomendasi tapi view-nya mentok, apa yang salah? Ini adalah salah satu pertanyaan dari subscriber aku yang hari ini akan aku jawab. Ya, buat teman-teman yang kebingungan atau mengalami masalah serupa, profilnya padahal direkomendasikan, tapi views kontennya itu dikit banget gitu ya, bahkan mungkin ada yang nggak nyampe 100. Jadi kayak gini guys, ya, teman-teman silakan analisis apakah kontennya itu pertama relate dengan penontonnya teman-teman atau enggak. Nah, kalau nggak relate, biasanya ya itu bakalan sedikit orang yang tertarik untuk nonton atau ngikutin kontennya teman-teman gitu ya. Terus yang kedua, apakah kontennya teman-teman itu menarik atau tidak, ya kan? Percuma teman-teman bikin konten yang udah berusaha relate dengan audiensnya, tapi kalau ya cara menyajikan kontennya itu nggak menarik, maka penonton pun akan cepet skip gitu loh. Jadi mereka mungkin hanya ngelihat 1-2 detik doang, tapi setelah itu mereka lewatin gitu aja. Lalu yang ketiga, apakah kualitas kontennya teman-teman itu baik secara teknis maupun secara isinya baik ya? Secara teknis itu kita bisa lihat dari bagaimana kualitas videonya, apakah pecah-pecah, buram atau tidak. Nah, minimal teman-teman itu harus gunakan resolusi 1080 ya. Sekarang untuk istilahnya kalau kita mau nge-share konten di sosial media, supaya apa? Ya supaya gambarnya nggak pecah-pecah lah minimal kayak gitu ya. Terus selain kualitas video, kualitas audio juga harus teman-teman perhatikan. Ya teman-teman percuma bikin video bagus-bagus tapi kalau audionya nggak jelas kayak orang kumur-kumur ya, atau suaranya teman-teman itu noise banget gitu di sekitarnya, maka orang-orang mungkin juga akan merasa mereka tidak bisa berkonsentrasi ngelihat videonya teman-teman atau nonton videonya teman-teman, terus mereka skip. Makanya penting banget untuk teman-teman itu bisa memproduksi audio yang baik juga buat kontennya. Nah, saran aku teman-teman coba deh pakai mikrofon eksternal kayak aku gini ya, bukan pakai langsung dari HP yang kita gunakan untuk konten. Meskipun aku di sini pakai HP-nya iPhone yang audionya bagus, tapi aku tetap aja pakai mikrofon ya kan. Nah, aku saranin kalau misalnya kita mau samaan, teman-teman bisa nih check out mikrofon ini aja nih. Ya, ini tuh mikrofon buat desktop sebenarnya, tapi bisa kita hubungkan langsung ke HP menggunakan OTG. Produknya udah aku sematin ya, link produknya di samping video ini ataupun di link deskripsi di bawah ya. Silakan dicek, dan ya walaupun harganya 100.000 lebih, tapi itu worth it banget karena teman-teman sendiri bisa dengar gitu kan dari video-video aku audionya seperti apa kualitasnya ya. Nah, terus balik lagi ke poin kualitas tadi, itu juga meliputi substansi isinya ya guys ya. Jadi apa sih inti pembahasan yang sedang kita bahas gitu loh? Apa informasi yang dibutuhkan oleh audiens kita kalau itu merupakan konten informasi, atau apa edukasi yang dibutuhkan oleh audiens kita kalau itu kontennya berupa edukasi atau justru mungkin hiburan gitu loh. Nah, teman-teman di situ harus pintar-pintar menyajikannya. Intinya kayak gitu, oke? Terus yang ketiga, kalau misalnya teman-teman kontennya itu seputar bidang yang istilahnya kayak update berita setiap hari gitu, ya teman-teman harus pintar-pintar ngikutin apa yang lagi tren sekarang, apa yang lagi viral dan sebagainya ya. Soalnya ya tandanya kalau itu lagi tren di mana-mana atau lagi viral se-Indonesia misalnya ya, berarti banyak orang yang membicarakannya dan banyak juga orang yang mencari beritanya. Nah, teman-teman ambil kesempatan di situ supaya buat mancing orang nih untuk mau datang ke kontennya teman-teman atau ke akun FB Pro maupun fanspage ya teman-teman gitu loh. Tapi ingat ya, saran yang ini nih khusus buat yang di niche kayak nyampein berita, informasi dan sebagainya. Buat teman-teman yang niche-nya nggak nyambung ke situ, ya pintar-pintar mengolah aja gitu, karena aku yakin sebenarnya apapun niche-nya dan apapun topiknya itu bisa kita korelasikan kalau kita tahu triknya ya, karena itu yang biasanya juga aku lakukan. Nanti kapan-kapan mungkin aku share cara mengkorelasikannya itu seperti apa sampai dirasa itu adalah bagian dari niche kita. Nah, terus yang terakhir, ini masalah teknis di Facebook ya, pastikan pengaturan privasi kontennya teman-teman itu adalah publik ya. Kalau yang kontennya di halaman ya, terus kalau di FB Pro juga sama sih, publik gitu. Supaya apa? Supaya orang-orang secara meluas, siapapun, dari manapun, kapanpun, sampai kapanpun bisa melihat konten kita dengan sangat terbuka gitu ya, tanpa adanya pembatasan. Soalnya kalau misalnya teman-teman ngatur privasinya itu hanya teman atau teman dari teman atau bahkan hanya saya, ya itu otomatis nggak bakalan ada yang lihat cuy, ya kan? Nah, untuk mengolah supaya konten teman-teman itu makin afdol lagi, bisa bikin orang stop scrolling ya pada saat ya nemu videonya teman-teman atau kontennya teman-teman, gunakan hook ya di awal kontennya. Aku kayaknya nggak perlu ngejelasin lagi hook itu apa. Yang jelas secara sederhana, hook itu adalah kalimat awal dari konten kita yang bisa bikin orang itu antara dia mau berhenti scroll dan nyimak kontennya teman-teman, atau dia pengen skip aja karena mungkin dia ngerasa di awal-awal videonya teman-teman itu nggak menarik sama sekali atau nggak bikin dia punya urgensi untuk menyimak konten tersebut. Oke, segitu aja dari aku untuk hari ini. Silahkan di komen saya paham kak kalau teman-teman paham, dan kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut silahkan ditanyakan juga di kolom komentar. Terus jangan lupa juga subscribe channel ini ya buat yang baru-baru mampir nih ya kan, karena di channel ini aku bakalan nge-share pengetahuan seputar menjadi content creator terutama di Facebook. Kita ketemu lagi di video berikutnya, sampai jumpa, bye bye.